Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Wahyuningtyas, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Juskan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dikarenakan pada hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang berhalangan hadir sakit. Oke, baik Pak Juskan, saya ingin tahu ini Pak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih ke Ibu Nita sebagai CGP SMP Negeri 1 Purwodadi yang berkaitan dengan etika, kasus etika dan Bujukan moral. bujukan moral. Biasanya kami dari kesiswaan termasuk OSIS itu selalu mengadakan diskusi dengan guru BK yang berkaitan dengan siswa di sekolah kami, sekolah kita. Nah, salah satunya yang paling utama adalah memberikan masukan kepada para siswa, yaitu berupa semacam kasih sayang, kemudian memberikan motivasi di dalam pembelajaran, kemudian etika dalam bergaul, dan beberapa hal yang tentu sering kita sampaikan. Utamanya adalah hal-hal yang sifatnya siswa menjadi anak yang baik di dalam lingkungan sekolah kita ini. Oh, baik. Lalu bagaimana Bapak menjalankan ketika harus mengambil sebuah keputusan nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan biasanya yang berbenturan ya? Ya. Nah, apa sama-sama penting nih? Kira-kira Bapak bagaimana untuk mengambil keputusannya? Apakah melalui musyawarah dulu atau seperti apa? Ya, tentu dengan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu, biasanya kami selalu mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Setelah itu nanti kebijakan-kebijakan apa yang akan kita sampaikan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Biasanya begitu. Dikonsultasikan dulu lah. Betul. Boleh dijelaskan juga Bapak bagaimana langkahnya, urutannya mungkin ketika ada kasus apa dulu yang dilakukan, kemudian seperti apa? Ya, salah satunya langkah-langkah yang awal itu biasanya anak, kalau ada kasus biasanya anak kita panggil, kemudian kita sampaikan pula kepada guru BK permasalahannya. Itu nanti di situ diberikan dulu masukan, dan tentu kita juga ingin tahu permasalahan apa yang sebenarnya yang telah dilakukan padanya. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan, mungkin bisa kita panggil orang tuanya, kemudian bisa kita juga memberikan sedikit masukan supaya anak itu memang betul-betul berubah dalam sikapnya. Jadi ke anaknya dulu ya, Ya, Pak, anaknya identifikasi dulu. bagaimana permasalahan sebenarnya. Betul. Kemudian setelah itu baru ada kunjungan mungkin ke orang tua atau Kunjungan, panggilan orang tua ke tua. sekolah. Baik. Selama ini hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, salah satunya ya bisa ya hampir sama dengan yang tadi lah pernyataannya. Biasanya langkah yang paling efektif itu misalnya dengan memberikan bimbingan saja kepada anak itu sendiri. Bimbingan, kemudian bagaimana cara belajar yang baik, kemudian bagaimana caranya mereka harus bergaul gitu ya, sehingga minimal anak itu terpantau. Salah satunya yang biasanya kita lihat di BK itu kan kehadiran anak itu juga harus diperhatikan, kehadiran anak untuk sekolah. Ini yang berkaitan dengan siswa lah. Jadi ada bimbingan individu betul. Siswa yang mungkin bermasalah, kemudian bisa dikatakan itu lebih efektif ya. Iya, betul. Karena supaya lebih kena langsung Iya, ya ke anaknya, betul. dikasih nasihat dan sebagainya. Oke. Apakah Bapak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus ini atau bagaimana seadanya kasus, atau memang ada hari khusus di mana Bapak menyelesaikan pokoknya kalau kepada kasus hari ini atau seperti apa? Kalau jadwal untuk masalah kasus dan lain sebagainya memang tidak ada. Cuma barangkali
kalau seandainya kita menjadi pembina upacara itu selalu mengingatkan kepada semua siswa yang ada di sekolah ini. Ya, biasanya begitu. Tapi kalau untuk jadwal khususnya kita enggak. Jadi Ya, tergantung ada kasus, tergantung ada kasus, betul. tanggapi. Ditanggapi, betul. Ya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Bapak? Kalau menemukan permasalahan seperti itu, biasanya kami langsung berkonsultasi dengan pimpinan sekolah ini, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Langkah-langkahnya bagaimana, kebijakan-kebijakan apa yang harus diberikan kepadanya, lalu nanti kita sampaikan kepada yang bersangkutan, terutama kepada anak-anaknya yang bermasalah. Pimpinannya Ya. yang mengambil keputusan. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan? Ya, salah satunya seandainya semua yang sudah ditangani itu berhasil, maka ada satu perasaan yang lega, sehingga mudah-mudahan sekolah ini bisa berubah, artinya dalam kepribadian dan sikap anak itu sendiri. Sekolah akan menjadi tertib, kemudian pembelajaran juga berjalan dengan baik, jadi tidak terfokus kepada satu kasus-kasus yang ada di sekolah, tapi kita terus berjalan dalam pembelajaran di sekolah. Jadi karena keputusan diambil secara musyawarah terlebih dahulu, Ya. jadi insya Allah keputusannya sudah baik gitu ya Pak, Ya. telah mempertimbangkan segala sesuatunya. Betul. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya dan bersedia diwawancara. Semoga bisa menjadi perbaikan ke depannya sekolah kita jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Semoga. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Wahyunias, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Dian selaku Kepala Sekolah SMP Asyafiyah terkait tugas calon guru penggerak untuk coaching pengambilan keputusan. Baik, Bu Dian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, mohon izin waktunya untuk diwawancara. Ini Ibu, selama ini bisakah Ibu jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pada dasarnya semua juga punya masalah ya, baik guru ataupun muridnya. Kita ambil salah satu guru yang mempunyai etika apa permasalahan di luar jangkauan terhadap anak-anak, sikapnya gitu ya, baik arogan atau yang tidak disiplin ke anak, mendisiplinkan tapi dia melebihi dari sikap yang dia ambilnya itu tidak sopan mungkin, atau sebatas ke anaknya kurang baik untuk di dunia pendidikannya. Jadi dilihat dulu dari pandangan atau masukan anak-anak yang sering curhatan anak-anaknya, Ada tindakan sikapnya guru tersebut. Oke. Ketika ada kasus tersebut, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan untuk mengambil keputusan itu seperti apa gitu ya, terutama untuk kasus di mana dua kepentingan nih saling berbenturan, dia satu sisi dia guru, satu sisi juga sikapnya mungkin harus ada yang diperbaiki. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Pertamanya saya dengan Wakasek kurikulum terlebih dahulu didiskusikan dulu. Ada anak yang masukkan bahwa terjadi guru sebuah guru tidak menegurnya dengan tidak etika gitu, jadi diobrolkan. Tapi sebelumnya saya juga mencari narasumber dari anak-anak tersebut atau dari sebelumnya guru, ada nggak sama obrolan dari saya sama gurunya juga bahwa guru tersebut pernah melakukan tindakannya, pernah melihat atau apa. Jadi terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Wakasek kurikulum dan guru-guru ataupun mencari fakta di lapangannya. Jadi langkah pertamanya itu ketika ada kasus mungkin
musyawarahkan dulu dengan bagian guru, kemudian dengan anaknya bagaimana buktinya mungkin ya, sikapnya seperti apa, dan ya tabayun mungkin ya Bu, apa yang sebetulnya terjadi. Khawatir mungkin ini sebetulnya takutnya ada yang dilebih-lebihkan atau juga ada yang seperti apa. Betul-betul. Nah, menurut Ibu Dian selama ini apa yang menurut Ibu Dian paling efektif untuk cara pengambilan keputusan? Tidak mengajak ngobrol by one dengan guru tersebut, jadi diajak dulu ditanya benar apa tidaknya kejadian apa yang pernah terjadi dengan murid atau gimana gitu. Jadi by one langsung dulu ngobrol secara pribadi dulu. Udah secara pribadi terus ini baru kita kalau dulu titik temunya tidak sampai dengan lokasi atau yang lain, kita disatukan di musyawarah di lingkungan sekolah biar tidak terjadi lagi kejadian tersebut. Jadi mungkin berbicara dulu dari hati ke hati personal, ya, hati ke secara hati, supaya benar-benar kita bisa paham bagaimana situasi kondisinya pada saat kejadian. Kemudian untuk Ibu Dian sendiri, apakah ada jadwal khusus ketika menyelesaikan kasus atau seperti apa? Kalau di jadwal kalau untuk menginikan lingkungan sekolah itu minimal ada sebulan sekali untuk dijadwalkan obrolan gimana keadaan kondisi sekolahnya, apanya. Tapi kalau yang pas dengan kejadian kalau di mana suatu seperti itu langsung diambil tindakan langsung. Maksudnya dalam jangka waktu seminggu untuk mencari solusi masalah apa, mengumpulkan bukti dan datanya, baru kita diselesaikan hari itu juga. Jadi langsung sesuai adanya Kasus langsung ditindaklanjuti kemudian supaya tidak berbeban larut, selesaikan biar tidak ada salah pahaman antara guru dan Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan? dibangun dengan kurikulum lokasi sekolah itu dan dukungan guru-guru juga yang saling membantu agar mengingatkan juga bahwa sekolah itu ya bukan milik pribadi atau gimana, agar anak juga nyaman gitu. Dibantu dengan guru dan lokasi guru. Dari semua hal yang telah disampaikan ya Bu, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Jadi dengan pengalaman kejadian tersebut kita menjaga atau mengingatkan lagi dengan aturan atau tata tertib yang ada di sekolah untuk diperdayakan lagi, diperkuat lagi antara komunikasi mungkinnya antara guru dengan guru lagi atau guru dengan muridnya, biar tidak ada kesalahpahaman, atau dengan cara ya kita rapat dengan dirapatkan apa aja kalau misalnya entah baik sebulan sekali atau seminggu sekali untuk menanyakan kondisi lingkungan sekolah, apakah ada kemajuan atau lebih baik lagi. Baik, Bu Dian, sepertinya cukup wawancaranya. Terima kasih banyak atas Sama-sama waktu dan kesediaan. acara. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.